Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan ilmu fisika pada teknik mesin, yaitu motor listrik. Di sini saya bersama dengan 4 teman saya, yaitu Yana Suryana, Willy Rivaldo, lalu saya Wilazar Tosana, Yosep Jeremy, dan juga Jidan Fajri. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan merubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan. Energi mekanik ini digunakan untuk keperluan di dunia industri maupun rumah tangga. Motor listrik adalah perangkat yang sangat umum dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi di kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia teknik mesin. Prinsip dasar dari motor listrik adalah konversi energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan prinsip elektromagnetik yang melibatkan berbagai konsep fisika. Nah, alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Dalam sistem pengendalian elektromagnetik ada 2 kelompok komponen listrik yang dipakai, yaitu komponen kontrol dan komponen daya. Komponen kontrol meliputi antara lain saklar on, saklar off, timer, relay overload, dan relay. Komponen daya diantaranya yaitu kontaktor, kabel daya, sikring atau circuit breaker. Berikut ini akan dijelaskan konstruksi beberapa komponen kontrol dan komponen daya yang banyak digunakan dalam sistem pengendalian. Tipe kontak tersebut antara lain normally open NO, normally close NC. 1 induk 2 cabang, kontak normally open saat coil dalam kondisi tidak energis, kontak dalam posisi terbuka open atau off. Dan saat coil diberikan arus listrik, maka kontak dalam posisi menutup on. Kontak NC kebalikan dari kontak NO. Saat coil dalam kondisi tidak energis, maka kontak dalam posisi menutup close atau on. Dan saat coil diberikan arus listrik dan energis, maka kontak dalam posisi membuka off. Kontak single pole double throw memiliki 1 kontak utama dan 2 kontak cabang. Saat coil tidak energis, kontak utama terhubung dengan cabang atas, dan saat coil energis, justru kontak utama terhubung dengan kontak cabang bawah. Kontak bantu dikenal mempunyai 2 jenis ujung kontak. Jenis pertama kontak dengan 2 kontak hubung yang dijumpai pada kontak relay, dan jenis kedua adalah kontak dengan 4 kontak hubung. Ada bagian yang diam dan ada kontak yang bergerak ke bawah. Jenis kedua ini terpasang pada kontaktor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja maupun penerapan daripada motor listrik yang menggunakan ilmu fisika dalam bidang teknik mesin. Saya di sini akan mengambil salah satu contohnya, yaitu dalam kendaraan listrik. Motor listrik digunakan sebagai sumber tenaga penggerak dalam kendaraan listrik untuk mobil listrik maupun sepeda motor listrik. Prinsip fisika yang digunakan dalam motor listrik yaitu adalah hukum elektromagnetik Faraday dan hukum gerak Lorentz. Di sini memungkinkan terjadi yang namanya konversi energi listrik. Untuk keperluan di industri misalnya, untuk memutar impeller pompa, fan, ataupun blower, dan juga memutar kompresor, mengangkat beban atau material, bor listrik, gerinda, dan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga, misalnya seperti mixer, bor listrik, kipas angin, mesin cuci, blender, pompa air, dan yang lainnya, digunakan pula motor listrik untuk menggerakkan komponen-komponen tersebut. Dari motor listrik pula menghasilkan yang namanya energi mekanik yang nantinya akan menggerakkan benda-benda tersebut. Secara umum motor listrik ada 2 jenis, yaitu motor listrik AC maupun DC. Saya akan membahas terlebih dahulu yang motor listrik DC.
Motor DC mempunyai arus yang searah, sebagaimana namanya, direct current. Biasanya motor DC digunakan pada penggunaan khusus, di mana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau kecepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut ini. Yang pertama, kutub medan motor DC memiliki dua kutub medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang stasioner dan dinamo yang menggerakkan bearing pada ruang di antara kutub medan. Garis magnetic energy membesar melintasi bukaan di antara kutub dari utara ke selatan. Dan yang kedua adalah dinamo pada motor DC berbentuk silinder, dihubungkan ke arah penggerak dan menggerakkan beban. Bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Pada motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan berganti lokasi. Saat hal itu terjadi, arus yang masuk ke dalam motor DC dan berbalik dan merubah kutub utara dan selatan dinamo. Dan yang ketiga, komutator. Gunaan komponen ini pada motor DC adalah untuk membalikan arah listrik dalam dinamo. Komutator juga membantu motor DC dalam hal transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. Dan yang selanjutnya adalah tentang motor AC. Motor AC bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik memiliki dua buah bagian dasar listrik, yaitu stator dan rotor. Rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar as motor. Keuntungan utama motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian tersebut, motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor induksi merupakan motor yang paling populer di industri karena kehandalannya dan lebih mudah perawatannya. Berdasarkan karakteristik dari arus listrik yang mengalir, yaitu motor AC atau alternating current dengan arus bolak-balik, terdiri dari dua jenis, yaitu motor listrik AC atau arus bolak-balik satu fase dan motor listrik AC dengan arus bolak-balik 3 fase. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan pengatur motor listrik. Penggunaan mesin listrik dewasa ini telah memegang peranan yang penting di bidang industri. Mesin listrik memerlukan proteksi dan pengontrolan untuk memulai memutar motor atau menghasut, mengatur kecepatan motor, dan menghentikan putaran motor atau mengerem. Mesin listrik terdiri dari 3 bagian terpisah yang terdiri dari: pertama, mesin itu sendiri yang dirancang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan sesuai dengan yang dikehendaki. Kedua, motor listrik yang dipilih sesuai dengan kapasitas mesin. Dan yang ketiga, sistem kontrol atau pengendalian. Sebuah sistem kontrol dirancang untuk mengoperasikan motor dan mesin. Bila suatu mesin hanya memerlukan komponen untuk start, berputar untuk beberapa saat, kemudian stop, kontrol yang dibutuhkan cukup hanya menggunakan sakarat toggle. Akan tetapi, bila suatu mesin memerlukan beberapa pengoperasian otomatis, seperti run beberapa saat, kemudian stop sebentar dan lalu run lagi, rangkaian kontrol yang dibutuhkan adalah menggunakan sebuah rangkaian kontrol yang terintegrasi. Kata kontrol berarti mengendalikan atau mengatur. Jadi ketika kita bicara tentang kontrol motor atau mesin, kita membahas mengenai pengendalian dan pengaturan fungsi dari motor atau mesin tersebut. Ketika diaplikasikan pada motor, maka kontrol listrik melakukan beberapa fungsi seperti penghasutan, starting, pengatur kecepatan, sistem proteksi, putar balik atau reverse, dan pengereman atau stopping. Pengontrolan motor berurutan. Dalam mengontrol operasi motor, ada 2 buah motor atau lebih yang diterapkan. Cara mengoperasikan beberapa motor harus dilaksanakan berurutan satu sama lain dari motor-motor tersebut. Diterapkan umumnya pada konveyor pembawa material produksi.
di mana proses urutan starting motor adalah dimulai dari hilir ke hulu dan sebaliknya proses stop dimulai dari hulu ke hilir. Sekian guys dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.